Selamat datang di kanal Masa Tua Sejahtera. Para subscriber yang saya hormati, kisah yang akan saya sampaikan hari ini adalah catatan penyesalan yang memilukan dari seorang wanita. Suami saya, yang gajinya hanya 5 juta rupiah sebulan, tinggal di rumah kami sebagai menantu yang menumpang selama 4 tahun. Ibu saya selalu meremehkannya karena dianggap tidak mampu, dan saya pun begitu. Hingga suatu hari, suami saya pamit berangkat kerja dan tidak pernah kembali. Setelah bersusah payah mencari, saya mendatangi kantornya. Di sana, saya mendengar satu kalimat mengejutkan dari atasannya yang membuat saya membeku seketika. Tahun ini, usia saya 30 tahun, usia di mana seorang wanita dianggap paling cantik dan matang. Saya telah membangun karier yang membuat banyak orang iri. Sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, penghasilan tahunan saya lebih dari 1,5 miliar rupiah. Saya tinggal bersama ibu di sebuah apartemen mewah di Kebayoran Baru, Jakarta. Hidup saya glamor, serba berkecukupan, dan segalanya tampak berjalan sesuai keinginan saya. Seolah semua aspek dalam hidup saya berada di bawah kendali saya, kecuali satu, kehidupan pernikahan saya. Nama suami saya adalah Budi Santoso. Dia bukanlah pria pilihan saya, melainkan pilihan ibu saya. Lebih tepatnya, dia adalah pria yang dipungut oleh ibu setelah beberapa kali perjodohan saya gagal. 4 tahun lalu, saat saya berusia 26 tahun, ibu mulai cemas. Beliau khawatir putri satu-satunya yang terlalu hebat dan pemilih ini akan melewatkan usia ideal untuk menikah. Saat itulah Budi muncul. Dia adalah putra dari teman sekampung ibu, yang merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan elektronik. Alasan ibu menyukainya bukan karena dia hebat atau kaya, melainkan karena penampilannya yang terlihat lugu dan jujur. Dan yang terpenting, latar belakang keluarganya yang biasa-biasa saja. Ibu berkata, menikah dengan pria seperti itu akan membuatmu tidak direndahkan dan bisa memegang kendali dalam rumah tangga. Saat itu, saya menentang keras. Bagaimana mungkin saya menikah dengan seorang teknisi biasa bergaji 5 juta? Itu adalah aib yang luar biasa bagi saya. Namun, ibu melakukan segalanya, mulai dari menangis dan memohon, hingga mengancam akan memutuskan hubungan jika saya tidak menurut. Akhirnya, dengan berat hati, saya terpaksa masuk ke dalam pernikahan tanpa cinta ini. Dengan satu syarat, Budi harus tinggal menumpang di rumah kami. Ibu sangat puas. Mengambil Budi sebagai menantu yang tinggal di rumah kami seolah menunjukkan status keluarga kami, dan beliau pikir itu adalah cara yang bagus untuk menguji apakah Budi menikahi saya karena uang. Selama 4 tahun terakhir, Budi hidup di rumah ini dengan perlakuan yang sesuai dengan statusnya sebagai menantu numpang, bahkan lebih buruk. Saat ada acara keluarga, dia tidak pernah makan semeja dengan kami. Dia juga tidak pernah diperkenalkan secara resmi kepada teman-teman atau rekan bisnis saya. Di mata saya dan ibu, dia hanyalah bayangan, seorang asisten rumah tangga gratis yang keberadaannya nyaris tak terasa. Terkadang, saya bahkan lupa bahwa saya sudah menikah. Di apartemen kami ada 3 kamar tidur. Kamar utama saya, kamar ibu, dan sebuah kamar kecil yang tadinya ruang kerja, yang kami kosongkan untuk Budi. Sejak malam pertama pernikahan, saya berkata dingin kepadanya, kita tidur di kamar terpisah. Jangan pernah masuk ke kamarku tanpa izin. Dia hanya mengangguk pelan, tanpa membantah atau bertanya. Sikapnya yang begitu mudah menerima segalanya semakin menumbuhkan rasa jijik di hati saya. Saya menganggapnya pria tanpa harga diri dan pendirian. Kehidupan kami berjalan dalam kedinginan yang ekstrem. Siang hari, saya tenggelam dalam pekerjaan. Menghadiri rapat dan perjalanan bisnis yang tak terhitung jumlahnya, serta pesta-pesta mewah, membangun citra sebagai wanita lajang yang sukses. Di kantor, tidak ada yang tahu saya sudah menikah. Saya tidak memakai cincin kawin dan tidak pernah sekalipun menyebut kata keluarga. Saat pulang di malam hari, saya akan melihat Budi sibuk menyiapkan makan malam di dapur. Meja makan selalu diisi 3 orang, tetapi suasananya terasa berat seolah diisi 10 orang. Saya dan ibu akan membicarakan pekerjaan, belanja, dan para pria kaya yang mengejar saya. Budi hanya makan dalam diam, lalu mencuci piring tanpa suara.
Dia seperti mesin yang bergerak sesuai program, tanpa emosi atau keluhan. Saya tidak pernah bertanya tentang pekerjaannya, teman-temannya, atau orang tuanya di kampung. Saya tidak peduli. Dalam hati, saya menganggap pernikahan ini hanyalah sebuah pemberhentian sementara. Saya menunggu datangnya pria yang benar-benar sepadan dengan saya, yang bisa berdiri sejajar di puncak kesuksesan. Ketika saat itu tiba, saya berencana untuk menendang teknisi udik ini dari hidup saya tanpa penyesalan. Selama 4 tahun, saya hidup dalam arogansi itu, berpikir bahwa saya adalah pusat dunia. Saat itu, saya sama sekali tidak tahu betapa mahalnya harga yang harus saya bayar untuk kesombongan dan pandangan sempit saya. Jika ada yang bertanya bagaimana kehidupan suami saya selama 4 tahun terakhir, saya mungkin tidak punya jawaban selain 2 kata, monoton dan hambar. Namun, jika ada yang bertanya apa yang telah ia lakukan untuk saya dan ibu, saya bisa menyebutkan daftar yang sangat panjang. Setiap pagi pukul 6, Budi sudah bangun. Dia akan pergi ke pasar dan menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Ibu memiliki pencernaan yang lemah dan hanya makan bubur nasi lembut yang dimasak dengan daging cincang. Sementara saya suka roti panggang dengan telur mata sapi setengah matang dan jus jeruk tanpa gula. Tidak sekalipun dia salah dalam menyajikan selera saya dan ibu. Bubur ibu selalu hangat dan lembut, dan telur mata sapi saya selalu setengah matang dengan sempurna seperti yang saya inginkan. Setelah kami berangkat kerja, dia akan membersihkan rumah. Apartemen seluas lebih dari 120 meter persegi itu selalu berkilau tanpa sebutir debu. Pakaian saya dan ibu dicuci tangan secara terpisah sesuai jenis kain, dikeringkan, lalu disetrika dengan sempurna sebelum digantung di lemari. Ibu memiliki taman anggrek kecil di balkon yang beliau sayangi lebih dari emas. Budi merawat anggrek-anggrek itu dengan lebih telaten daripada ibu sendiri. Dia membaca buku dan mempelajari cara memupuk dan menyiramnya. Berkat dia, taman anggrek ibu selalu berbunga indah setiap tahun. Apapun yang rusak di rumah, mulai dari lampu atau keran air hingga mesin cuci yang rumit, Budi akan memperbaikinya dalam sekejap. Suatu kali, ibu berkata dengan sinis, pintar juga tangannya, maklum teknisi, cuma itu saja gunanya. Budi hanya diam mendengar itu, tangannya terus bekerja. Keheningannya membuat saya marah. Seandainya saja dia melawan atau marah, setidaknya saya punya alasan untuk memakinya, tapi dia tidak pernah begitu. Dia seperti sumur yang dalam, menelan semua hinaan yang kami lemparkan tanpa suara. Sikapnya yang penurut membuat ibu semakin besar kepala. Ibu memperlakukannya seperti pembantu. Suatu kali, ketika teman-teman ibu datang berkunjung dan melihat Budi sedang mengepel lantai, salah seorang temannya bertanya, "Dapat dari mana asisten rumah tangga yang rajin dan baik begini?" Ibu mendengus dan menjawab dengan santai, "Oh, dia keluarga. Keponakan kasihan dari kampung, saya tampung di sini." Saya duduk di sebelahnya dan mendengar semuanya dengan jelas, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelanya. Justru, saya pikir ucapan ibu masuk akal. Memang benar, kami sedang menampungnya. Pernah sekali saya pulang dalam keadaan mabuk berat setelah minum dengan klien hingga larut malam. Begitu membuka pintu, saya langsung muntah di lantai depan. Budi segera berlari, memapah saya ke kamar, dan menyeka wajah saya dengan handuk hangat. Dia bahkan membuatkan wedang jahe panas, katanya bagus untuk mabuk. Malam itu, dia duduk di samping tempat tidur merawat saya. Keesokan paginya ketika saya bangun, lantai sudah bersih dan pakaian saya yang kotor sudah dicuci. Namun, alih-alih berterima kasih, saya justru menyentaknya dengan dingin. Lain kali jangan sembarangan masuk kamarku. Dia menatap saya. Dari sorot matanya, saya merasakan emosi yang tidak bisa saya baca. Lalu dia berbalik dalam diam. Kehidupan Budi seolah hanya berputar di sekitar rumah ini, saya, dan ibu. Dia hampir tidak pernah keluar, tidak punya teman atau perkumpulan. Saya tidak pernah melihatnya membeli baju baru atau sepatu yang layak untuk dirinya sendiri. Pakaian yang ia kenakan untuk bekerja hanyalah kemeja dan celana usang. Saya pikir dia miskin, gajinya yang kecil tidak cukup untuk itu. Beberapa kali saya melemparkan pakaian bekas ayah saya dan berkata seolah berbaik hati, "Pakai ini saja, nanti orang lain pikir kamu ditelantarkan di rumah ini." Dia menerima pakaian itu tanpa kata,
tetapi saya tidak pernah melihatnya memakainya. Kalau dipikir-pikir sekarang, betapa bodohnya saya. Saya tinggal di bawah satu atap dengan seorang pria selama 4 tahun, makan di meja yang sama, tetapi tidak tahu apa-apa tentangnya. Saya tidak tahu apa pekerjaan spesifiknya, apa gairah dan mimpinya. Yang saya tahu hanyalah dia seorang teknisi dari desa dengan gaji 5 juta, dan dia tinggal di rumah kami sebagai menantu numpang. Hanya dengan informasi sepotong itu, saya merasa berhak menilai seseorang, menghakimi, dan meremehkannya. Saya terlalu percaya pada apa yang saya lihat, hingga lupa bahwa 7/8 bagian dari gunung es tersembunyi di bawah air. Libur Lebaran tahun itu terasa sangat panjang. Perusahaan memberikan libur hingga 7 hari. Suasana di rumah selama liburan tetap dingin seperti biasa. Saya sibuk bertemu teman dan kolega, menghadiri pesta-pesta awal tahun. Ibu juga seharian di luar rumah, bersilaturahmi ke kerabat dan teman-temannya. Hanya Budi yang tinggal di rumah. Dia membersihkan rumah, menyiapkan hidangan lebaran, dan memasak untuk saya dan ibu yang pulang setelah lelah bermain di luar. Dia melakukan semuanya dalam diam, seolah itu adalah tanggung jawabnya yang wajar. Setelah liburan usai, pada hari pertama masuk kerja, saya bangun cukup siang. Ketika keluar dari kamar, Budi sudah menyiapkan sarapan. Dia mengenakan pakaian kerjanya yang biasa. Kemeja biru muda yang warnanya sudah pudar dan celana hitam yang bagian lututnya sudah mengkilap. Dengan suara datar seperti biasanya, dia berkata, "Aku berangkat kerja. Sarapan sudah di meja." Saya bahkan tidak menatapnya, hanya menjawab singkat, Itulah pemandangan terakhirnya yang saya lihat di rumah. Malam itu, saya pulang setelah melewati hari yang sibuk, rumah yang gelap dan dingin terasa aneh. Biasanya, pada jam seperti ini, Budi sudah pulang dan sedang menyiapkan makan malam di dapur. Rasa lapar membuat saya kesal. Pasti lembur lagi. Perusahaan gak jelas memang sering lembur, gerutu saya dalam hati. Saya memesan makanan cepat saji, makan seadanya, lalu kembali tenggelam dalam pekerjaan. Ibu yang pulang belakangan juga mengomel beberapa patah kata melihat rumah yang kosong, tetapi beliau juga berpikir Budi sedang sibuk di kantor. Saya dan ibu, tidak ada satupun yang khawatir. Ketiadaannya hanya menyebabkan sedikit ketidaknyamanan dalam rutinitas kami. Namun, keesokan harinya, Budi tetap tidak kembali. Tidak ada yang menyiapkan sarapan, dan rumah perlahan mulai berantakan. Ibu mulai cemas. Beliau mondar-mandir di ruang tamu sambil bergumam, "Jangan-jangan ada apa-apa di jalan? Apa dia kecelakaan?" Saya menjawab ketus, "Ibu ini ada-ada saja, paling dia ngambek pulang kampung. Mentang-mentang numpang di rumah mertua, masih punya gengsi juga, biarkan saja. Nanti juga kalau uangnya habis, dia bakal merangkak pulang." Entah kata-kata saya menenangkan ibu, atau ibu memang ingin mempercayainya. Namun, jauh di lubuk hati saya, kecemasan yang aneh mulai tumbuh. Saya berusaha mengabaikan perasaan itu dan meyakinkan diri, kalau dia menghilangkan lebih bagus. Jadi ada alasan yang pas untuk cerai, suami tidak bertanggung jawab yang pergi tanpa pamit. Skenario yang sempurna, kan? Namun, sikap sok kuat saya runtuh pada hari ketiga, Budi masih belum ada kabar, ponselnya mati. Setiap kali saya menelepon, yang terdengar hanyalah suara mesin yang dingin, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Rumah yang ditinggalkan bayangannya yang pendiam itu terasa anehnya kosong dan sunyi. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga tanpa nama yang biasa ia lakukan dalam diam, kini menampakkan wujudnya saat kehilangan tuannya, membuat seisi rumah kacau balau. Sikap acuh tak acuh saya perlahan berubah menjadi jengkel, marah, dan mungkin sesuatu yang mirip dengan kekhawatiran. Saya tidak mau mengakui perasaan ini, tetapi semakin lama dia pergi, perasaan itu semakin membesar. Kekacauan tidak datang sekaligus seperti badai. Ia merayap perlahan dan gigih ke dalam kehidupan saya dan ibu, seperti jamur. Beberapa hari pertama setelah Budi menghilang, masalah terbesar adalah makanan. Saya dan ibu tidak terbiasa dengan dapur. Makanan rumahan yang hangat menjadi sebuah kemewahan, dan kami mulai bergantung pada layanan pesan antar. Namun, semahal dan semewah apapun makanannya, kami bosan memakannya setiap hari.
Tidak bisa dibandingkan dengan masakan rumahan Budi yang sederhana namun pas di lidah. Ibu mulai mengeluh penyakit maaknya kambuh. Selanjutnya adalah pekerjaan rumah. Keranjang cucian menumpuk seperti gunung, dan lantai terasa lengket. Piring-piring kotor menumpuk di wastafel karena tidak ada yang mau mencucinya. Taman anggrek ibu mulai layu karena tidak ada yang merawat. Semua keteraturan yang selama 4 tahun dijaga Budi dalam diam, kini hancur total. Apartemen mewah kami berubah tak ubahnya kandang babi. Suatu pagi, saat saya terburu-buru bersiap ke kantor, pemanas air di kamar mandi tiba-tiba rusak. Terkejut oleh siraman air dingin, saya berlari keluar hanya dengan lilitan handuk dan memanggil ibu. Ibu mencoba mengutak-atiknya cukup lama, tetapi sia-sia. Beliau menghela napas dan berkata, "Kalau ada Budi, pasti sudah beres. Sekarang kita harus panggil siapa?" Satu kalimat dari ibu itu menyulut api amarah yang sudah membara dalam diri saya. Amarah pada ketidakberdayaan saya sendiri, dan amarah pada pria yang tiba-tiba menghilang meninggalkan semua kekacauan ini. Saya berteriak, "Kenapa ibu terus-terusan menyebut namanya? Memangnya kita bakal mati kelaparan tanpa dia? Biar aku yang panggil tukang servis." Sambil menahan amarah, saya mencari nomor telepon jasa perbaikan. Teknisi yang datang 1 jam kemudian hanya memeriksa sebentar lalu berkata dengan enteng, "Wah, ini komponennya sudah rusak total, Bu. Kalau mau ganti agak rumit, biayanya bisa sampai jutaan." Saya terdiam. Jutaan bukanlah uang yang besar, tetapi saya teringat ketika masalah yang sama terjadi dulu, Budi memperbaikinya hanya dalam 30 menit dengan kotak peralatan tuanya. Amarah dalam diri saya berubah menjadi kebingungan. Saya mulai menyadari betapa bergantungnya saya pada Budi. Sebuah fakta yang tidak pernah ingin saya akui. Dia bukan hanya suami di atas kertas, tetapi juga kepala pelayan, koki, tukang reparasi, dan tukang kebun. Dia melakukan semua peran itu. Karena dia melakukan segalanya dengan begitu sempurna, saya dan ibu menganggapnya sebagai hal yang wajar. Sekarang setelah dia pergi, barulah kami menyadari betapa pentingnya pilar yang telah kami hilangkan. Kemarahan awal perlahan berubah menjadi kekhawatiran yang sesungguhnya. Bukan khawatir untuknya, tetapi khawatir untuk hidup saya sendiri. Jika dia tidak kembali, apakah kami harus terus hidup seperti ini? Harga diri sebagai seorang manajer sukses tidak mengizinkan saya mengakui bahwa saya membutuhkannya. Di depan ibu, saya berpura-pura kuat dan bisa menyelesaikan segalanya. Namun, setiap malam, berbaring sendirian di kamar tidur yang luas, mendengar detak jam yang teratur, kehampaan yang menakutkan menyelimuti saya. Kecemasan, seperti binatang buas, menggerogoti ketenangan saya dan semakin membesar. Saya sadar harus melakukan sesuatu. Saya tidak bisa lagi hanya menunggu tanpa harapan seperti ini. Kesabaran saya dan ibu mencapai batasnya pada pagi hari kelima setelah Budi pergi. Semalam, lampu ruang tamu mati. Ruangan yang luas itu tenggelam dalam kegelapan yang suram dan menyesakkan. Ibu hampir jatuh karena menabrak ujung meja. Sambil memijat kakinya, ibu mengeluh tanpa henti, "Aku sudah tidak tahan lagi. Cepat telepon kantornya. Cari tahu apa dia masuk kerja atau kabur kemana. Kali ini harus kita selesaikan tuntas." Ibu memberikan ultimatum. Sebenarnya, saya juga sudah memikirkan hal itu, tetapi harga diri menghalangi saya. Menelepon kantor suami untuk menanyakan keberadaannya sama saja dengan mengakui kegagalan saya dalam mengelola rumah tangga. Namun, melihat situasi saat ini, tidak ada pilihan lain. Ketidaknyamanan dan kekacauan di rumah telah mengalahkan harga diri saya. Saya masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan mencari nomor telepon kantor Budi di kontak saya. Nomor yang saya simpan saat persiapan pernikahan dan tidak pernah sekalipun saya hubungi. Jantung saya berdebar sedikit lebih cepat saat menekan tombol panggil. Saya menenangkan diri, berjanji untuk berbicara dengan nada seorang atasan yang memeriksa bawahannya. Setelah beberapa nada sambung, terdengar suara seorang wanita muda, "Selamat pagi, PT Teknologi Nusantara." Saya berdehem, berusaha terdengar seprofesional mungkin. "Selamat pagi. Saya Kirana Putri. Saya ingin menanyakan perihal salah satu karyawan Anda, Bapak Budi Santoso, seharusnya dari tim teknis." "Baik.
Mohon maaf, Ibu ada hubungan apa dengan Bapak Budi Santoso? Pertanyaan sopan dari resepsionis itu membuat saya terdiam sejenak. Hubungan apa? Saya adalah istrinya. Tetapi saya tidak ingin mengakui fakta itu di depan orang asing. Setelah ragu sejenak, saya menjawab, keluarganya. Oh, baik. Informasi apa yang Ibu perlukan? Saya ingin tahu apakah Pak Budi masuk kerja beberapa hari ini, dan bagaimana jadwal kerjanya. Saya langsung ke inti permasalahan. Hening sejenak di seberang sana, lalu terdengar suara ketikan keyboard. Tak lama, resepsionis itu menjawab dengan nada sedikit terkejut, "Loh, apa Ibu tidak tahu? Bapak Budi sudah dipindah tugaskan ke pusat riset di luar kota." Seluruh tubuh saya terasa membeku. Pindah tugas ke luar kota? Kenapa saya sama sekali tidak tahu fakta sepenting ini? Dia tidak mengatakan sepatah kata pun pada saya. Pindah tugas kemana? Sejak kapan? Suara saya menjadi tegang, tidak bisa lagi menjaga ketenangan. Iya, Bu. Ke pusat riset grup kami yang ada di kawasan Puncak. Keputusan pemindahannya sudah keluar sebelum libur Lebaran. Setelah liburan, beliau sudah tidak bekerja di sini lagi. Informasi itu membuat kepala saya pusing. Jika dia sudah pindah tugas sebelum Lebaran, mengapa pada pagi hari pertama masuk kerja dia memakai pakaian kerjanya dan berkata aku berangkat kerja? Kemana dia pergi hari itu? Dia telah membohongi saya. Kontradiksi antara ucapan resepsionis dan tindakan Budi pagi itu membuat saya jatuh ke dalam kebingungan dan kecurigaan yang mendalam. Mengapa dia harus menyembunyikan fakta sepenting itu dari saya? Pusat riset di pedalaman Puncak itu tempat apa? Apakah Anda bisa memberikan informasi lebih detail tentang departemen barunya atau kontaknya? Tanya saya dengan panik. Maaf, Bu, untuk itu saya juga kurang tahu. Saya dengar itu pemindahan internal langsung dari kantor pusat dan bersifat rahasia. Kantor cabang kami tidak tahu detailnya. Yang saya tahu, beliau pergi untuk terlibat dalam sebuah proyek yang sangat penting. Rahasia. Penting. Dua kata itu berputar di kepala saya. Proyek penting dan rahasia apa yang bisa diberikan kepada seorang teknisi biasa? Ini tidak masuk akal. Setelah menutup telepon, saya duduk termenung di kursi. Informasi yang baru saya dapatkan, bukannya menjawab pertanyaan, malah membuat segalanya menjadi lebih rumit dan misterius. Hilangnya Budi bukan lagi sekadar kabur dari rumah. Sepertinya ada kebenaran tersembunyi di baliknya yang sama sekali tidak saya ketahui. Keraguan dan rasa penasaran kini mengalahkan amarah dan kejengkelan saya. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya benar-benar ingin tahu siapa sebenarnya suami yang selama ini selalu saya remehkan itu. Setelah panggilan telepon itu, saya duduk membeku di kamar. Pindah tugas sebelum Lebaran, pusat riset, proyek penting, rahasia. Kata-kata resepsionis itu terus terngiang di telinga saya. Setiap kata terasa seperti pecahan kaca yang menghancurkan dunia arogan yang telah saya bangun. Semuanya kontradiktif dan tidak bisa dipahami. Mengapa dia berbohong? Mengapa seorang teknisi biasa dipercayakan proyek rahasia yang begitu penting? Kepala saya terasa kusut seperti benang. Saya menceritakan semuanya pada ibu, tetapi ibu sama bingungnya dengan saya. Beliau berspekulasi bahwa perusahaannya menipu, atau Budi terlibat dalam urusan ilegal dan melarikan diri. Tebakan-tebakan ibu hanya membuat kepala saya semakin sakit. Saya butuh seseorang dengan sudut pandang yang lebih objektif, seseorang yang bisa membantu mengurai situasi kacau ini. Seketika, saya teringat Rina, satu-satunya sahabat karib saya. Kami berteman sejak kuliah. Kariernya memang tidak secemerlang saya, tetapi dia bekerja sebagai manajer tim di sebuah perusahaan media yang cukup besar, memiliki keluarga yang bahagia, dan yang terpenting, dia sangat rasional dan memiliki penilaian yang tajam. Saya meneleponnya dan mengajaknya bertemu di kafe langganan kami, tempat kami bisa bicara dengan tenang. Duduk di seberang saya, Rina dengan sabar mendengarkan cerita saya, mulai dari hilangnya Budi yang tiba-tiba, kekacauan di rumah, hingga percakapan telepon yang tidak masuk akal dengan kantornya. Saya masih bercerita dengan nada meremehkan, berakting sebagai istri yang pusing karena ulah suami yang tidak kompeten. Setelah saya selesai bercerita,
Rina tidak buru-buru memberi nasihat. Dia mengaduk kopinya perlahan, menatap saya lekat-lekat, lalu melontarkan pertanyaan yang sama sekali tidak terduga. Kirana, selama 4 tahun ini, apa kamu pernah duduk dan benar-benar bicara dengan suamimu? Maksudku, bicara serius tentang pekerjaannya atau pikirannya? Pertanyaan Rina membuat saya terdiam. Bicara. Kami tidak pernah bicara. Saya memberi perintah, dia menurut. Saya mencela, dia diam. Itu bukan percakapan. Melihat saya terdiam, Rina menghela napas dan berkata pelan, kata demi kata. Kirana, sepertinya kamu melihat masalah ini dari sudut pandang yang salah. Kamu sudah menganggap Budi sebagai orang biasa, jadi semua tindakannya di matamu terlihat mencurigakan dan konyol. Tapi, coba pikirkan sebaliknya. Dia menyesap kopinya sejenak, lalu melanjutkan, pindah tugas ke pusat riset di tempat terpencil. Terlibat dalam proyek penting dan rahasia. Bukankah ini skenario yang biasanya terjadi pada orang-orang jenius? Perusahaan hanya akan mengirim orang terbaik dan paling terpercaya ke tempat seperti itu. Menurutmu, apa nilainya seorang teknisi biasa yang kamu sebutkan itu bagi perusahaan sampai harus diperlakukan seperti itu? Setiap kata dari Rina seolah menyeramkan air dingin ke kepala saya. Saya tidak pernah sekalipun memikirkan kemungkinan ini. Di kepala saya, sudah tertanam rumus bahwa Budi adalah orang yang tidak kompeten. Rina melanjutkan analisisnya, dan soal dia berbohong pada pagi hari pertama masuk kerja itu. Mungkin itu bukan karena dia ingin berbohong, tapi karena dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Proyek dengan tingkat kerahasiaan tinggi biasanya melarang keras kebocoran informasi, bahkan kepada keluarga. Mengatakan, berangkat kerja mungkin satu-satunya cara baginya saat itu untuk tidak membuatmu curiga tanpa melanggar aturan. Dan soal dia menahan semua perlakuan burukmu dan ibumu selama 4 tahun dalam diam, Rina menatap lurus ke mata saya. Tatapannya sedikit tajam. Itu mungkin bukan karena dia lemah, tapi karena dia tidak menganggap kata-kata itu penting. Orang yang benar-benar hebat memiliki dunia batin mereka sendiri, dan tahu di mana letak nilai mereka. Penilaian berdasarkan standar materi dari luar mungkin bagi mereka hanya seperti suara angin lalu. Pernahkah kamu berpikir seperti ini? Mungkin bukan suamimu yang biasa-biasa saja, tapi justru cara pandangmu yang biasa-biasa saja? Kalimat terakhir Rina seperti palu yang menghantam harga diri saya. Saya tidak bisa membalas sepatah kata pun. Seumur hidup saya, ini pertama kalinya ada yang mengatakan cara pandang saya biasa saja. Saya selalu bangga dengan kecerdasan dan ketajaman saya. Namun, setelah mendengar kata-kata Rina, saya merasa seperti katak dalam tempurung. Memandang dunia hanya melalui lubang sumur sempit bernama kesombongan. Percakapan dengan Rina tidak menyelesaikan masalah, tetapi membuka pintu ke kemungkinan baru yang bahkan tidak berani saya bayangkan. Pintu menuju dunia di mana suami saya mungkin bukanlah orang yang selama ini saya kenal. Setelah bertemu Rina, saya pulang dengan hati yang berat. Kata-katanya terus berputar di kepala saya, membuat saya melihat kembali kehidupan pernikahan 4 tahun terakhir dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya masuk ke kamar Budi bukan untuk memberi perintah atau mengomel. Kamar kecil itu luar biasa rapi dan bersih. Semuanya tertata pada tempatnya. Pandangan saya berhenti pada sebuah rak buku kecil di sudut ruangan. Dulu, saya sama sekali tidak tertarik pada buku yang ia baca. Saya pikir paling-paling isinya buku teks kuliah yang usang atau novel hiburan murahan. Namun, saat saya perhatikan lebih dekat, saya terperangah. Di rak itu, berjajar buku-buku yang sama sekali berbeda dari yang saya bayangkan. Artificial Intelligence, A Modern Approach, Quantum Computing Theory, Advanced Algorithm Structure, semuanya buku impor bersampul tebal, ditulis dalam bahasa Inggris yang padat. Saya membuka salah satunya, isinya penuh dengan rumus dan simbol rumit yang membuat kepala pusing hanya dengan melihatnya. Apakah seorang teknisi perbaikan alat elektronik biasa perlu membaca buku-buku seperti ini? Tiba-tiba saya teringat pemandangan Budi membaca di kamar ini. Dia begitu larut sampai tidak menyadari saya masuk. Saat itu, saya mencibirnya, menganggapnya sok intelek. Namun,
Kini ingatan itu memiliki makna yang sama sekali berbeda. Lalu saya teringat percakapan teleponnya. Dia selalu menelepon di balkon agar tidak mengganggu saya dan ibu. Saya hanya mendengar beberapa patah kata, tetapi itu bukan obrolan ringan. Dia menggunakan banyak istilah teknis, berbicara dengan nada yang sangat profesional dan percaya diri kepada seseorang, sangat berbeda dengan citranya yang pendiam dan pemalu sehari-hari. Pernah sekali saya mendengar dia berkata kepada lawan bicaranya, "Tidak, solusi itu tidak efisien. Kita harus fokus pada refactoring seluruh modul pemrosesan utama untuk mengurangi kompleksitas algoritma rekursifnya." Saat itu, saya tidak mengerti sepatah kata pun dan menertawakannya dalam hati. Sekarang saya sadar, orang yang konyol sebenarnya adalah saya. Ingatan lain muncul. Menjelang presentasi penting, sistem operasi laptop canggih saya tiba-tiba crash. Semua data penting ada di sana. Saya menghubungi ahli IT perusahaan, tetapi mereka bilang butuh setidaknya 1 hari untuk memperbaikinya. Saat saya putus asa, Budi diam-diam mengambil laptop itu. Sekitar 2 jam, dia mengetikkan perintah-perintah yang tidak saya mengerti di layar hitam, lalu secara ajaib laptop itu kembali berfungsi. Semua data pulih dengan sempurna. Ketika saya bertanya bagaimana dia melakukannya, dia hanya tersenyum lugu dan berkata, "Anggap saja beruntung." Saat itu, saya benar-benar percaya itu hanya keberuntungan. Saya terduduk lemas di tempat tidurnya. Kepala saya pening karena syok. Semua petunjuk itu ada di depan mata saya selama 4 tahun terakhir. Tetapi saya tidak melihatnya. Atau lebih tepatnya, saya menolak untuk melihatnya. Kesombongan dan prasangka telah membutakan mata saya, membuat saya tidak bisa melihat apapun selain citra Budi yang saya ciptakan sendiri, si udik dari desa dengan pendidikan dan pekerjaan biasa. Dengan tangan gemetar, saya membuka ponsel dan mencari akun media sosialnya. Dia jarang memposting, tetapi pandangan saya terpaku pada satu unggahan sekitar setahun yang lalu. Di bawah foto matahari terbenam di lautan luas, tertulis sebuah kalimat pendek, "Lautan luas tempat ikan melompat, langit tinggi tempat burung terbang." Dulu jika melihat tulisan ini, saya pasti akan menertawakannya karena dianggap norak. Tetapi melihatnya lagi dalam situasi ini, kalimat itu terasa seperti desahan kerinduan akan kebebasan yang tertekan. Mungkin rumah ini dan pernikahan ini adalah sangkar yang mengurungnya, dan kepergiannya adalah proses untuk menemukan lautan luas dan langit tingginya sendiri. Tiba-tiba saya sadar. Saya tidak tahu apa-apa, benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pria ini. Malam itu, saya tidak bisa tidur sekejap pun. Potongan-potongan ingatan dan spekulasi berputar di kepala saya, menciptakan badai kebingungan yang dahsyat. Citra suami yang pendiam dan penurut yang saya kenal selama 4 tahun terakhir bertabrakan dengan citra insinyur jenius tersembunyi yang digambarkan Rina. Keduanya saling bertarung, dan saya tidak tahu mana wajah Budi yang sebenarnya. Fakta bahwa saya, yang selalu yakin bisa mengendalikan segalanya, ternyata tidak tahu dan tidak bisa mengendalikan apapun, membuat saya merasa sangat cemas. Keesokan paginya, saya bangun dengan mata lelah, tetapi di kepala saya sudah ada tekad yang jelas. Saya tidak bisa lagi hanya berspekulasi. Saya tidak bisa hidup 1 hari pun lagi dalam ketidakpastian ini. Saya harus menemukan kebenaran. Kebenaran tentang siapa Budi, kebenaran tentang pekerjaannya, dan kebenaran tentang mengapa dia harus pergi diam-diam. Saya berdiri di depan cermin, menatap pantulan diri saya. Wajah saya tampak lelah, tetapi sorot mata saya penuh tekad. Saya tidak lagi marah karena ketidaknyamanan yang disebabkan oleh Budi. Sebaliknya, yang muncul adalah rasa penasaran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pria yang saya sebut suami itu, dan dorongan kuat untuk mengetahui kebenaran. Ini bukan berasal dari cinta atau perhatian. Ini lahir dari harga diri saya yang terluka. Bagaimana saya bisa menerima fakta bahwa saya telah dibodohi begitu lama, atau lebih buruk lagi, telah membodohi diri sendiri? Saya memutuskan untuk mengambil cuti hari itu. Saya menelepon sekretaris, mengatakan ada urusan keluarga mendesak, dan membatalkan semua janji. Bagi saya yang selalu memprioritaskan pekerjaan, ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi hari ini, menemukan jawaban jauh lebih penting. Saya membuka lemari dan memilih pakaian dengan hati-hati.
Bukan setelan glamor atau barang bermerek mahal, melainkan setelan hitam berdesain simpel namun tajam dan kemeja putih. Saya ingin terlihat kuat, profesional, dan tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Ini bukan kunjungan seorang istri yang mencari suaminya. Ini adalah tugas seorang manajer perusahaan yang mencari informasi. Riasan saya tipis, tetapi cukup untuk menutupi kelelahan dan menonjolkan ketajaman di mata saya. Saya harus bersikap sebagai orang yang bertanya, orang yang memegang kendali, bukan orang yang memohon. Ketika saya keluar ke ruang tamu, ibu bertanya dengan heran, "Mau kemana berpakaian rapi begitu? Bukannya hari ini tidak ke kantor?" Tanpa ragu, saya menjawab dengan tenang, "Saya mau ke kantor Budi." Saya harus bertemu atasannya dan mendengar penjelasannya langsung. Ibu berkata dengan cemas, "Apa tidak apa-apa? Bagaimana kalau mereka tidak mau menemuimu? Kita tunggu saja sedikit lagi." Saya memotong ucapan ibu, "Saya tidak bisa menunggu. Ibu di rumah saja, biar saya yang selesaikan." Selesai berkata, saya mengambil tas dan berjalan ke pintu depan. Mendengar suara sepatu hak tinggi saya yang berdetak di lantai, saya merasa seperti seorang prajurit yang akan maju ke medan perang. Pertempuran untuk mencari kebenaran, dan pertempuran untuk menghadapi kebodohan saya sendiri. Apapun hasilnya, sekejam apapun kebenarannya, saya harus mengetahuinya. Gedung kantor tempat Budi bekerja tidak terlalu mewah, tetapi cukup rapi dan modern. Saya masuk ke lobi. Suasananya ternyata lebih profesional dan serius dari yang saya duga. Saya langsung menuju meja resepsionis. Wanita yang duduk di sana adalah pemilik suara yang saya dengar di telepon kemarin. "Selamat pagi, saya Kirana Putri. Kemarin saya menelepon terkait Bapak Budi Santoso." Saya mengeluarkan kartu nama saya dan meletakkannya di atas meja dengan tegas. Jabatan sebagai manajer pemasaran jelas memiliki bobot tersendiri. Wanita itu tampak sedikit terkejut dengan kehadiran saya. Dia memandang bergantian antara kartu nama dan wajah saya dengan ekspresi bingung. "Oh, iya, selamat pagi, Bu. Tapi sepertinya semua yang saya tahu sudah saya sampaikan di telepon kemarin." "Saya tahu." Saya menjawab dengan suara tenang namun berwibawa. "Tapi saya datang bukan untuk mendengar cerita yang sama. Saya harus bertemu dengan atasan langsung Bapak Budi." Sikap saya yang tegas dan profesional membuat resepsionis itu bingung. Dengan terbata-bata dia berkata, Tapi, atasan Pak Budi sedang rapat, Bu." "Tidak apa-apa, saya bisa menunggu." Saya menunjuk sofa di sudut lobi. "Tapi mungkin lebih baik jika atasan Anda tahu bahwa keluarga karyawannya sedang menunggu di sini karena masalah pemindahan tugas yang tidak jelas." "Waktu saya tidak banyak." Ucapan saya lembut namun mengancam. Wajah resepsionis itu sedikit pucat. Dia buru-buru mengangkat telepon internal dan membisikkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia meletakkan gagang telepon dan berkata kepada saya dengan sikap yang jauh lebih sopan, "Mari saya antar ke dalam. Bapak Haryo Wirawan, direktur kami, bersedia menemui Ibu." Dia mengantar saya menyusuri koridor panjang. Di depan sebuah pintu bertuliskan divisi riset, pengembangan. Dia mengetuk dan membukakan pintu untuk saya. Di dalam, ada seorang pria berusia pertengahan 40-an, berkacamata, dengan penampilan intelektual. Dia berdiri saat saya masuk. "Ibu Kirana Putri? Selamat datang. Silakan duduk." "Saya Haryo Wirawan, atasan Budi." Suaranya tenang dan sopan. Saya sedikit terkejut dengan sikapnya. Dia tahu nama saya, dan cara bicaranya saat menyebut Budi mengandung rasa hormat yang lebih dari sekadar kepada bawahan biasa. Saat saya duduk, Pak Haryo menuangkan teh untuk saya. "Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Seharusnya kami memberikan pemberitahuan resmi kepada keluarga, tetapi karena sifat khusus proyek ini, semua prosedur harus mengikuti peraturan kerahasiaan." "Pak Haryo, mari kita langsung ke intinya. Siapa sebenarnya suami saya, Budi Santoso, dan di mana dia sekarang?" Pak Haryo menatap saya. Sorot matanya dalam dan sulit ditebak. Dia membetulkan letak kacamatanya dan meletakkan kedua tangannya yang saling bertaut di atas meja. "Ibu Kirana, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, bolehkah saya bertanya satu hal terlebih dahulu?"
Selama 4 tahun tinggal bersama, menurut ibu, suami ibu itu orang seperti apa? Pertanyaannya seperti pisau yang menusuk ulu hati saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Satu-satunya jawaban di kepala saya adalah saya tidak tahu, dan fakta itu membuat saya sangat malu. Melihat saya terdiam, Pak Haryo menghela napas panjang. Sepertinya dia sudah menduga jawaban saya. Dia memandang keluar jendela, seolah sedang mengingat sebuah cerita panjang, lalu perlahan mulai berbicara. Ibu Kirana, Budi bukanlah seorang teknisi biasa. 6 tahun lalu, dia bergabung dengan perusahaan kami tepat setelah lulus sebagai lulusan terbaik dari jurusan Teknik Informatika ITB. Awalnya, dia seperti karyawan baru lainnya, seorang programmer biasa. Namun, dalam 6 bulan, kami sadar bahwa dia adalah berlian mentah yang belum diasah. Saya merasakan jantung saya berdebar kencang saat mendengar kata-katanya. Lulusan terbaik ITB? Kenapa saya sama sekali tidak tahu? Pak Haryo melanjutkan dengan suara yang bercampur antara antusiasme dan kebanggaan. Cara berpikir Budi jauh melampaui rekan-rekan sebayanya. Dia memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah algoritma kompleks yang sudah membuat seluruh tim kami menyerah. Sekitar 2 tahun lalu, grup kami menghadapi masalah sulit dalam mengoptimalkan algoritma pemrosesan big data untuk produk andalan kami. Kami sudah menginvestasikan puluhan miliar, dan bahkan menyewa ahli dari luar negeri, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Proyek itu diambang kegagalan. Dia berhenti sejenak dan menatap lurus ke arah saya. Tepat ketika semua orang hendak menyerah, Budi, sendirian, menemukan pendekatan yang sama sekali baru. Dia merancang dan membuktikan sebuah algoritma revolusioner. Tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga meningkatkan kinerja sistem lebih dari 10 kali lipat. Berkat penemuannya, grup kami menghemat biaya penelitian dan pengembangan senilai ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan rupiah, dan berhasil mendapatkan keunggulan kompetitif mutlak di pasar. Kepala saya berdengung. Triliunan rupiah? Pria yang selalu saya caci maki sebagai orang tidak berguna dan benalu itu ternyata adalah orang yang menciptakan nilai sebesar itu? Saya tidak bisa mempercayainya. Cerita ini terlalu tidak nyata dan absurd. Lalu, gaji 5 juta itu apa? Saya melontarkan pertanyaan bodoh. Itu adalah jerami terakhir untuk mempertahankan persepsi lama saya. Pak Haryo tersenyum tipis. Senyumnya mengandung semacam belas kasihan. Itu adalah gaji pokok dalam kontrak kerjanya dengan kantor cabang Jakarta. Atas permintaan Budi sendiri yang tidak ingin menonjol. Bonus proyek, opsi saham, dan semua pendapatan yang diberikan kepada ahli tingkat atas sepertinya, dibayarkan langsung oleh kantor pusat kami di luar negeri. Saya tidak tahu jumlah pastinya, tapi bisa saya katakan, cukup untuk membeli beberapa apartemen seperti yang ibu tinggali sekarang. Darah di seluruh tubuh saya terasa mendingin. Di depan mata saya, segalanya runtuh. Semua kesombongan, penghinaan, dan kata-kata kasar yang saya lontarkan padanya selama 4 tahun terakhir, hidup kembali dengan jelas, seperti pisau yang mengiris jantung saya. Saya dan ibu, ternyata selama ini hidup di rumah itu dengan uang yang ia hasilkan, sambil terus-menerus merendahkan dan menghinanya. Tidak ada kebodohan yang lebih besar dari ini. Budi adalah seorang jenius, Pak Haryo menyimpulkan. Tetapi dia adalah jenius yang pendiam. Dia tidak pernah pamer atau menuntut. Dia hanya ingin fokus pada penelitian yang menjadi gairahnya. Kami menghormati permintaannya untuk menyembunyikan identitas aslinya dan menghargai privasinya. Dia menatap saya dengan tatapan penuh arti dan berkata, mungkin kami terlalu menghormati privasinya, sampai-sampai ibu, yang telah hidup bersamanya selama 4 tahun, tidak tahu apa-apa. Kata-katanya tidak bermaksud menyalahkan, tetapi bagi saya, rasanya lebih sakit daripada ditampar. Saya duduk terpaku di kursi. Semua suara di sekitar saya lenyap, hanya kata-kata Pak Haryo yang terasa menusuk dan bergema di kepala saya, jenius, lulusan terbaik ITB, triliunan, penghasilan besar. Konsep-konsep itu begitu asing sehingga tidak bisa saya hubungkan dengan citra suami dalam ingatan saya. Melihat wajah saya yang pucat pasi, Pak Haryo melanjutkan dengan suara yang lebih serius. Alasan saya menceritakan semua ini kepada ibu hari ini,
bukan untuk mencampuri urusan rumah tangga Anda, tetapi karena saya pikir Anda berhak mengetahui alasan sebenarnya Budi pergi. Dia berhenti sejenak, seolah memberi saya waktu untuk mencerna guncangan itu. Setelah kesuksesan proyek itu, bakat Budi tidak hanya diketahui oleh jajaran direksi tertinggi grup, tetapi juga menarik perhatian beberapa lembaga negara. Beberapa bulan lalu, dia dicalonkan untuk berpartisipasi dalam sebuah proyek teknologi kunci nasional. Ini adalah tugas strategis negara yang akan sangat memengaruhi perkembangan teknologi dan keamanan Indonesia di masa depan. Skala ceritanya jauh melampaui imajinasi saya. Masalah rumah tangga yang sepele kini terjerat dengan masalah besar yang tidak pernah saya bayangkan. Proyek ini dilaksanakan di sebuah pusat riset terisolasi di luar kota, di bawah penjagaan ketat, jelas Pak Haryo. Semua personel yang berpartisipasi adalah para ahli terbaik yang dipilih secara ketat. Untuk menjaga kerahasiaan mutlak proyek, semua harus menandatangani surat perjanjian kerahasiaan khusus. Dia menatap lurus ke arah saya, menekankan setiap kata. Budi telah menandatangani perjanjian dengan jangka waktu 6 tahun. Selama 6 tahun itu, dia harus tinggal dan bekerja hanya di dalam area proyek. Dilarang menggunakan alat komunikasi pribadi, dilarang kontak dengan dunia luar, dan dilarang membocorkan informasi apapun kepada siapapun, termasuk keluarga. Semua komunikasi dikendalikan. Ini adalah pengorbanan yang sangat besar, tetapi merupakan syarat mutlak untuk menjamin keamanan proyek dan para personelnya. 6 tahun. Angka itu adalah palu lain yang menghantam kepala saya. 6 tahun tanpa kontak, tidak boleh bertemu. Itu berarti kepergiannya bukan sementara. Itu adalah perpisahan yang sudah ditentukan. Perpisahan yang lebih lama dari waktu pernikahan kami. Lalu kenapa? Kenapa pada pagi hari terakhir liburan dia bilang mau berangkat kerja? Tanya saya dengan suara bergetar. Itulah pertanyaan terakhir yang tersisa di benak saya. Pak Haryo mengangguk pelan, seolah mengerti pertanyaan saya. Menurut jadwal, dia seharusnya sudah tiba di pusat riset keesokan paginya. Pemindahan tugas dan semua prosedur sudah selesai sebelum libur Lebaran. Pagi hari ketika dia bilang berangkat kerja itu, mungkin adalah waktu yang dia sisakan untuk dirinya sendiri. Mungkin dia ingin melihat untuk terakhir kalinya tempat di mana dia pernah tinggal. Saya tidak tahu pasti, tapi saya pikir itu adalah cara perpisahan diam-diamnya. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Jika dia melakukannya, dia akan melanggar aturan kerahasiaan perjanjian itu sejak saat pertama. Perpisahan diam-diam. Kata-kata itu membuat hati saya sesak. Saya teringat sosoknya pagi itu, berdiri di ambang pintu, dengan suara datar yang sama seperti biasa berkata, "Aku berangkat kerja." Dan saya, bahkan tanpa menoleh, hanya menjawab singkat, saya tidak tahu bahwa itu adalah saat-saat terakhir, bahwa saya telah melewatkan satu-satunya ucapan perpisahan yang bisa dia berikan. Sikap acuh tak acuh saya saat itu kini menjadi dosa yang tak termaafkan yang menghancurkan saya. Saya tidak ingat bagaimana saya bisa menyetir dari kantor Budi sampai ke rumah, segala sesuatu di sekitar saya tampak kabur dan kelabu. Jalanan yang biasa saya lalui setiap hari terasa asing. Di dalam mobil, saya menggenggam setir begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih, tetapi seluruh tubuh saya terasa lemas. Kepala saya dipenuhi oleh gambaran dan suara yang campur aduk. Sosok Budi yang sibuk di dapur, Budi yang diam-diam membersihkan rumah, Budi yang dengan telaten merawat anggrek. Wajahnya yang fokus saat membaca buku impor tebal, senyum lugunya setelah memperbaiki laptop saya. Di sela-sela itu, suara Pak Haryo menyusup, jenius, lulusan terbaik ITB, triliunan, proyek negara, 6 tahun. Citra dan suara yang saling bertentangan itu berbenturan, menghancurkan semua yang pernah saya yakini. Bodoh, itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan diri saya saat ini. Kebodohan yang mengerikan, yang bahkan tak terbayangkan. Saya, yang selalu membanggakan diri memiliki mata yang jeli dalam menilai orang dan kemampuan mengevaluasi mitra bisnis, ternyata menyimpan berlian di samping saya dan bersikeras bahwa itu adalah batu kerikil. Saya menilai seseorang berdasarkan standar materi, status sosial, dan label gaji 5 juta, dan saya salah. Salah total. Penyesalan datang bagai tsunami. Bukan sekadar penyesalan karena tidak mengenali nilainya.
Ini adalah penyesalan atas cara saya memperlakukannya. Selama 4 tahun terakhir, setiap kata hinaan, tatapan merendahkan, dan tindakan acuh tak acuh yang saya dan ibu berikan, muncul satu persatu. Semuanya diputar ulang seperti film gerak lambat, dan setiap adegan terasa seperti pisau yang menusuk jantung. Cuma numpang di rumah mertua. Manusia tak berguna selain tangannya yang terampil. Kami tampung karena kasihan. Kata-kata kejam itu keluar dari mulut saya dan ibu. Kami telah menginjak-injak harga diri seorang manusia, seorang jenius, seorang pria yang mungkin diam-diam menanggung seluruh beban keluarga ini, dengan kesombongan dan pandangan sempit kami. Rasa malu menyelimuti saya. Rasa malu yang begitu besar hingga saya ingin bersembunyi di lubang tikus. Bagaimana dia bisa menahan semua itu? Mengapa dia tidak pernah melawan? Mungkin keheningannya bukanlah kelemahan, melainkan penghinaan yang mendalam terhadap dunia saya yang dangkal dan picik. Setelah memarkir mobil di basement apartemen, saya duduk di dalam mobil untuk waktu yang lama, saya tidak ingin keluar. Rumah di atas sana, yang pernah menjadi tempat perlindungan saya, kini terasa seperti tempat kejadian perkara di mana saya telah melukai pria itu dengan luka yang tak terpulihkan. Rasa sakit di dada saya semakin nyata. Sakit yang tajam dan tak henti-hentinya, seolah ribuan jarum kecil menusuk jantung saya. Saya tahu ini adalah harga yang harus saya bayar, dan ini baru permulaan. Saya membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Rumah itu masih berantakan dan dingin. Ibu sedang duduk di sofa menonton TV. Melihat saya pulang, beliau segera mematikan TV dan bertanya dengan wajah cemas, "Bagaimana? Ada kabar? Kamu bertemu dengan mereka?" Saya tidak menjawab, hanya duduk diam di kursi di seberang ibu. Lalu, saya menceritakan semuanya. Saya menyampaikan kata-kata Pak Haryo tanpa mengurangi satupun. Tentang Budi yang lulusan terbaik ITB, tentang algoritma bernilai triliunan, tentang penghasilan sebenarnya, dan tentang proyek negara serta perjanjian kerahasiaan selama 6 tahun. Suara saya datar, seperti sedang melaporkan kegagalan bisnis, tetapi setiap kata yang saya ucapkan terasa mengiris dada saya sendiri. Saat mendengar cerita saya, raut wajah ibu terus berubah. Kaget menjadi ngeri, mulutnya ternganga tanpa bisa berkata apa-apa. Ketika saya menceritakan tentang penghasilan Budi yang besar, tangan ibu mulai gemetar. Dan ketika saya menceritakan tentang perjanjian 6 tahun dan perpisahan diam-diamnya, wajah ibu pucat pasi. Ketika cerita saya selesai, keheningan yang menakutkan menyelimuti ruangan. Ibu membeku seperti batu. Beberapa saat kemudian, dengan suara serak, beliau akhirnya angkat bicara, "Tidak mungkin. Itu bohong, kan? Kamu bercanda, kan? Budi. Teknisi biasa itu? Apa ini terlihat seperti lelucon, Bu?" Jawab saya pahit. "Itulah kebenarannya. Kebenaran yang selama 4 tahun kita abaikan." Ya Tuhan! Ibu menjerit sambil memegangi kepalanya, "Kalau begitu, selama ini biaya hidup di rumah ini. Jangan-jangan Budi yang menanggung semuanya?" Pertanyaan ibu adalah hal yang juga sedang saya pikirkan. Kemana perginya penghasilannya yang besar itu? Dia tidak boros, tidak juga suka hiburan malam. Uang itu mungkin diam-diam digunakan untuk biaya hidup mahal di rumah ini, untuk barang-barang mewah yang saya beli, untuk biaya liburan mewah ibu. Pikiran itu membuat rasa malu kami berlipat ganda. Kami tidak hanya menghinanya, kami ternyata menjadi benalu bagi orang yang paling kami hina. Ibu mulai menangis. Tangisan yang penuh penyesalan dan aib. Ini pertama kalinya saya melihat ibu yang selalu kuat dan angkuh itu hancur seperti ini. Sambil memukul-mukul dadanya, ibu meraung, "Apa yang telah kulakukan? Bagaimana aku memperlakukannya selama ini? Aku benar-benar buta. Aku telah mengusir bongkahan emas dengan tanganku sendiri." Melihat ibu menangis, hati saya terasa sakit, tetapi air mata saya tidak keluar. Air mata saya seolah sudah kering, yang tersisa hanyalah rasa sakit dan kehampaan yang tak berkesudahan. Ibu menyesal karena kehilangan bongkahan emas. Lalu, apa yang saya sesali? Apakah karena nilainya? Atau karena saya sadar bahwa saya benar-benar salah? Bahkan pada saat ini, saya tidak bisa memastikannya. Kami, ibu dan anak,
duduk dalam penyesalan dan penderitaan. Kebenaran telah terungkap, tetapi itu tidak membawa kelegaan, melainkan membuka jurang penyesalan yang dalam. Sejak hari itu, kehidupan saya dan ibu berubah total. Tidak ada lagi omelan atau cacian, yang ada hanyalah keheningan yang berat yang mendominasi rumah. Kebenaran tentang Budi menjadi cermin raksasa yang memantulkan keegoisan dan kepicikan kami, membuat kami bahkan tidak berani saling menatap. Namun, keheningan tidak menyelesaikan segalanya. Kehidupan yang berantakan terus berjalan, dan kami harus menghadapi kenyataan. Suatu pagi, saya bangun lebih awal dan masuk ke dapur. Menghadapi peralatan dapur yang asing terasa lebih sulit daripada menegosiasikan kontrak bernilai miliaran. Saya memutuskan untuk mencoba memasak hal yang paling sederhana, bubur. Saya mencari resep di internet dan bersusah payah dengan beras dan air. Bubur pertama saya gosong di dasar panci, yang kedua encer seperti air. Ibu mencicipinya sesendok, tidak berkata apa-apa, tapi saya tahu itu sulit untuk ditelan. Namun, ibu menghabiskan semangkuk bubur itu dalam diam, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di masa lalu. Saya juga mulai belajar membersihkan rumah. Menggepel lantai, membersihkan kamar mandi, mencuci baju. Pekerjaan yang dulu saya anggap remeh kini menguras tenaga saya. Tangan saya, yang hanya terbiasa mengetik di keyboard dan menandatangani dokumen, menjadi kasar dan sakit. Ibu juga berubah. Beliau tidak lagi menghabiskan waktu menonton TV atau bergosip dengan teman-temannya. Beliau mulai membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah dan belajar merawat kembali taman anggreknya yang sudah layu. Kami, ibu dan anak, di dapur yang dulu dijaga sendirian oleh Budi, dengan canggung belajar kembali hal-hal paling dasar dalam hidup. Tetapi saya tahu ini tidak cukup. Ini hanyalah kompensasi yang terlambat atas kebutuhan fisik yang dulu dipenuhi oleh Budi. Dunia batinnya, dunia yang penuh dengan buku-buku impor dan algoritma rumit, masih belum bisa saya sentuh. Suatu malam, saya masuk ke kamar Budi. Saya duduk di mejanya dan dengan hati-hati mengambil salah satu buku yang ditinggalkannya, Artificial Intelligence, A Modern Approach. Saya mencoba membolak-balik halamannya dan membacanya, tetapi istilah teknis dan rumus matematika yang rumit itu tak ubahnya bahasa asing bagi saya. Saya tidak mengerti apa-apa. Saya sadar bahwa jarak antara saya dan dia bukan hanya perbedaan sikap hidup, melainkan jurang pengetahuan dan visi yang dalam. Dia hidup di dunia logika dan ide-ide besar, sementara saya tenggelam dalam dunia penjualan, target, dan hubungan sosial yang semu. Namun, saya tidak menyerah. Saya harus memahami dunianya. Saya mulai dari yang paling dasar. Saya mendaftar kursus online ilmu komputer untuk pemula, membeli buku pengantar tentang kecerdasan buatan dan pemrograman. Siang hari saya bekerja, malam hari saya membaca dan belajar, bergulat dengan konsep-konsep asing. Saya melakukan semua ini bukan karena berharap dia akan kembali dan memaafkan saya. Saya tahu itu mustahil. Ini adalah perjalanan penebusan dosa saya. Upaya yang terlambat, yang baru dimulai setelah saya kehilangannya selamanya, untuk bisa sedikit lebih dekat dengan wujud aslinya. Waktu berlalu, 4 bulan telah lewat sejak saya mengetahui kebenaran. Kehidupan saya dan ibu telah memasuki jalur pertobatan yang sunyi. Meskipun masih belum sebanding dengan sentuhan tangannya, rumah tidak lagi berantakan, dan makanan, meskipun canggung, kami siapkan dengan tangan kami sendiri. Saya masih bekerja, tetapi setelah pulang kantor, saya tidak lagi menghabiskan waktu untuk hiburan yang tak berarti, melainkan kembali ke rumah untuk membaca buku dan mengikuti kursus online. Namun, tidak ada kabar sedikit pun tentang Budi. Saya mengirim email ke perusahaan tempatnya dulu bekerja dan beberapa kali menelepon Pak Haryo, tetapi yang saya dapatkan hanyalah keheningan atau jawaban mekanis. Kami tidak dapat memberikan informasi karena alasan keamanan. Harapan berubah menjadi keputusasaan. Saya mulai menerima kenyataan bahwa mungkin saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepadanya. Hingga suatu Sabtu sore, saat saya dan ibu sedang membersihkan rumah, bel pintu berbunyi. Ketika saya membuka pintu, seorang pria asing berdiri di sana. Usianya sekitar 50-an, bertubuh tegap dengan wajah tegas. Dia menatap saya dengan tajam. "Permisi, apakah benar Anda Ibu Kirana, istri dari Bapak Budi Santoso?"
Suara pria itu rendah dan tegas. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Iya, benar. Anda siapa? Saya Suryo Pranoto. Saya dari unit tempat Budi bertugas. Seluruh tubuh saya gemetar. Unitnya? Jadi itu semua benar. Ah, silakan masuk. Saya mempersilakannya masuk dengan terbata-bata. Pak Suryo mengamati sekeliling rumah. Pandangannya berhenti sejenak di rak buku ruang tamu, di mana beberapa buku pemrograman yang baru saya beli terselip. Begitu duduk, dia langsung ke inti permasalahan. Ibu Kirana, kedatangan saya hari ini adalah atas perintah atasan. Kami telah mencatat beberapa kali upaya kontak dari pihak ibu. Sesuai peraturan, peneliti Budi Santoso sedang dalam tugas khusus dan semua kontak eksternal diblokir. Namun, sebagai istri sah, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada faktor yang dapat memengaruhi tugas dan psikologisnya. Kami perlu memverifikasi beberapa hal. Kata-katanya sangat formal, dan saya sadar ini bukan kunjungan pribadi, melainkan sebuah investigasi. Mereka khawatir saya akan membahayakan Budi atau proyek rahasia itu. Rasa pahit menyelimuti saya. Bahkan setelah dia pergi, di mata mereka, saya masih menjadi potensi risiko. Di bawah tatapan menginterogasi Pak Suryo, alih-alih merasa terhina seperti saya yang dulu, yang saya rasakan hanyalah kesedihan yang mendalam. Saya mengambil napas dalam-dalam, menatapnya lurus, dan berkata, "Saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi saya tidak punya niat sedikit pun untuk merugikan pekerjaan Budi." Lalu, seolah bendungan pecah, saya menumpahkan semua isi hati saya tidak mencari alasan. Saya menceritakan kisah 4 tahun terakhir, kesombongan dan kepicikan saya, betapa tidak manusiawinya saya dan ibu memperlakukan Budi. Saya mengaku bahwa saya baru mengetahui wujud aslinya setelah dia pergi. Saya tahu sudah sangat terlambat untuk mengatakan ini sekarang, kata saya dengan suara tercekat. Saya tidak berharap dimaafkan. Saya hanya ingin satu kesempatan untuk bisa meminta maaf langsung kepadanya. Untuk mengatakan bahwa saya sadar betapa salahnya saya, bahwa saya benar-benar menyesal. Hanya itu. Setelah itu, apapun keputusannya, saya akan terima. Ibu, yang duduk di samping saya, sudah menangis. Ibu memegang tangan saya dan berkata kepada Pak Suryo dengan terisak, "Ini semua salah saya, karena keserakahan orang tua ini. Budi itu anak yang sangat baik dan lugu. Saya benar-benar menyesal. Kalau saja waktu bisa diputar kembali." Ruangan itu dipenuhi oleh isak tangis ibu dan keheningan saya. Pak Suryo mendengarkan dengan tenang tanpa memotong. Tatapan matanya yang tadinya tajam, sepertinya sedikit melunak. Setelah beberapa saat, barulah dia angkat bicara. Suaranya tidak lagi sedingin sebelumnya. "Saya sudah mendengar cerita ibu berdua. Saya tidak punya hak untuk menilai urusan keluarga. Namun, saya bisa melihat ketulusan ibu. Percakapan hari ini akan saya laporkan apa adanya kepada atasan." Sambil berdiri, dia menambahkan, "Peraturan tetaplah peraturan, jadi saya tidak bisa menjanjikan apapun. Tetapi, saya akan menyampaikan harapan Ibu Kirana dengan jujur." Sebelum melangkah keluar, dia meninggalkan satu kalimat terakhir. "Peneliti Budi Santoso adalah aset berharga negara, tetapi dia juga seorang manusia. Kami ingin staf kami memiliki dukungan yang stabil di belakang mereka. Mohon pengertiannya." Pintu tertutup, meninggalkan saya dan ibu di dalam ruangan dengan perasaan campur aduk. Kata-katanya tidak menjanjikan apapun, tetapi menyalakan sepercik harapan tipis di hati saya bahwa keajaiban mungkin terjadi. 1 bulan berlalu. Setiap hari adalah rangkaian harapan dan kekecewaan. Setiap kali bel pintu berbunyi atau telepon asing berdering, jantung saya berdebar kencang, tetapi tidak ada apapun yang terjadi. Percikan harapan itu perlahan meredup. Hingga suatu sore, Pak Suryo muncul lagi. Wajahnya masih tegas, tetapi ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. "Ibu Kirana, saya datang untuk menyampaikan keputusan dari atasan." Jantung saya serasa berhenti. Saya menahan napas, menunggu kata-katanya selanjutnya. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, atasan memutuskan untuk membuat pengecualian khusus. "Anda akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan peneliti Budi Santoso." Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. "Penaka?" "Benar.
Tetapi syaratnya sangat ketat. Waktunya tepat 2 jam. Anda akan diantar ke lokasi yang ditentukan dan harus mengikuti semua instruksi. Dan sebelum bertemu, Anda harus menandatangani surat perjanjian kerahasiaan lainnya. Apa yang Anda lihat dan dengar di sana, sama sekali tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Apakah Anda setuju? Saya setuju. Saya setuju semuanya. Jawab saya dengan cepat, berlinang air mata. Meskipun hanya 2 jam, saat ini, itu adalah waktu yang paling berharga di dunia bagi saya. Pada hari yang ditentukan, subuh, saya bangun setelah semalaman tidak bisa tidur. Saya mengenakan kemeja putih dan celana krem yang paling sederhana, wajah tanpa riasan, hanya rambut yang diikat rapi. Saya ingin dia melihat diri saya yang sekarang. Tepat waktu, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor berhenti di depan apartemen. Pak Suryo duduk di kursi penumpang depan. Mobil meninggalkan kota, melaju di jalan tol, dan akhirnya memasuki daerah pegunungan yang terjal. Setelah perjalanan berjam-jam, kami tiba di sebuah kompleks penelitian modern yang dijaga ketat. Inilah dunia Budi. Saya diantar masuk ke sebuah ruangan kecil yang hanya berisi 1 meja dan 2 kursi. 2 jam, kata seorang petugas, lalu menutup pintu dan pergi. Terdengar langkah kaki di koridor. Pintu terbuka, dan Budi masuk. Dia tampak lebih kurus dan kulitnya lebih gelap, tetapi jauh lebih tegap dan sehat. Rambutnya dipotong pendek, mengenakan seragam kerja biru tua. Perubahan terbesar ada pada sorot matanya. Tidak ada lagi tatapan patuh dan muram. Yang ada adalah tatapan tajam dan penuh percaya diri. Dia bukan lagi bayangan di rumah kami. Dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak terkejut melihat saya. Sepertinya dia sudah diberitahu. Dengan tenang, dia duduk di kursi seberang saya. Ketenangannya membuat hati saya hancur. Semua kata-kata yang telah saya siapkan di kepala lenyap, yang tersisa hanyalah air mata yang mengalir tanpa henti. Maafkan aku, hanya itu yang bisa saya ucapkan di antara isak tangis. Aku benar-benar minta maaf, Budi. Saya menumpahkan semuanya. Proses saya mengetahui kebenaran, penyesalan saya dan ibu, dan bagaimana saya berusaha memahami dunianya dengan membaca buku-bukunya, aku tahu sudah terlambat. Aku tidak akan minta dimaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku salah. Bahwa aku sadar betapa bodohnya aku selama ini. Budi hanya diam mendengarkan saya menumpahkan kata-kata bercampur air mata. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Keheningan itu terasa lebih menakutkan daripada omelan apapun. Ketika tangis saya mereda, dia membuka mulutnya. Suaranya berbeda dari dulu, rendah dan mantap. Aku sudah dengar. Aku tidak menyalahkanmu, Kirana. Kata-katanya membuat saya terdiam. Dia melanjutkan, setiap kalimatnya seperti jarum yang menembus ilusi terakhir saya. Aku mengerti kenapa kamu dan ibumu memperlakukanku seperti itu. Kamu dibesarkan untuk menjadi wanita sukses, menilai segalanya dari nilai materi dan status. Aku hanyalah teknisi udik dengan gaji 5 juta. Di duniamu, aku tidak punya nilai. Itu wajar. Dia menatap lurus ke mata saya, mengucapkan kebenaran yang kejam. Sadarlah, Kirana. Penyesalanmu saat ini bukan karena kamu benar-benar memahami siapa aku, tapi karena kamu baru mengetahui nilai baruku. Kamu menyesal karena menyadari bahwa batu kerikil yang kamu hina ternyata adalah berlian. Kamu menangis bukan karena telah menyakitiku, tapi karena telah kehilangan sesuatu yang berharga. Saya membeku. Semua kata-katanya benar. Saya mulai berubah setelah mendengar penjelasan Pak Haryo. Benar. Saya menyesal karena telah kehilangan nilainya. Yang aku harapkan darimu, suaranya terdengar lirih, bukan pengakuan atas bakat atau penghasilanku. Itu tidak penting bagiku. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kamu akan melihatku apa adanya. Sebagai seorang pria yang suka memasak untuk istrinya, memperbaiki barang-barang di rumah, dan menikmati membaca buku sendirian. Aku menunggu pengakuan sederhana seperti itu, tapi selama 4 tahun, aku tidak pernah mendapatkannya. Kita hidup di dunia dengan nilai-nilai yang terlalu berbeda. Ini bukan salah siapa-siapa, kita hanya bukan orang yang ditakdirkan untuk satu sama lain. Satu-satunya ikatan kita adalah surat nikah,
dan sepertinya itu pun sudah tidak ada artinya lagi. Dengan suara lembut namun tak tergoyahkan, dia memberikan putusan akhirnya. Setelah proyek ini selesai, mari kita saling melepaskan. Itu jalan terbaik untuk kita berdua. 2 jam berakhir. Saya berdiri dengan lemas. Sebelum saya berbalik, dia mengucapkan kata terakhir. Baik-baik ya, Kirana. Saya tidak bisa menjawab. Saya berjalan keluar dari ruangannya, dari hidupnya. Dengan hati yang hancur berkeping-keping dan kesadaran yang datang sangat terlambat dan menyakitkan. Semua kata-katanya benar. Kembali ke Jakarta, saya seperti orang linglung. Pertemuan singkat itu telah merenggut segalanya dari saya. Ibu, melihat kondisi saya, sepertinya sudah bisa menebak hasilnya. Beliau tidak bertanya apa-apa, hanya diam-diam membuatkan bubur. Kami, ibu dan anak, duduk dalam keheningan. Tidak ada lagi air mata penyesalan, yang ada hanyalah pasrah pada kenyataan yang kejam. Hidup terus berjalan, tetapi kekosongan yang tak akan pernah bisa terisi kini menetap di hati saya. Saya masih bekerja, tetapi segalanya terasa kehilangan makna. Target penjualan, pujian dari rekan kerja, pesta-pesta mewah, semuanya terasa hampa dan sia-sia. Saya sadar betapa kosongnya nilai-nilai yang selama ini saya kejar. 6 bulan kemudian, sebuah amplop berisi surat cerai tiba. Budi sudah menandatanganinya. Dia tidak menuntut apapun. Apartemen tempat kami tinggal, mobil yang saya pakai, tabungan di bank, bahkan saham perusahaan yang dimilikinya, semuanya dia tinggalkan untuk saya. Dia pergi dengan tangan kosong. Itulah tindakan terakhir yang menunjukkan perbedaan antara dunianya dan dunia saya. Dia adalah orang yang tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Dengan tangan yang tidak lagi gemetar, saya menandatangani surat cerai itu. Dengan satu tanda tangan, pernikahan 4 tahun dan kesalahan terbesar dalam hidup saya berakhir. Setelah itu, ibu pulang ke kampung halamannya. Saya tinggal sendirian di apartemen yang luas ini. Terkadang di malam hari, saya masuk ke kamarnya, membaca buku-buku yang ia tinggalkan. Saya masih terus belajar. Bukan untuk memahami teknologi, tetapi untuk memahami sebuah dunia yang dulu begitu saya hina dan abaikan. Saya telah membayar harga yang terlalu mahal untuk kebodohan saya. Di tangan saya pernah ada orang yang paling berharga, cinta yang paling tulus dan diam, tetapi saya membuangnya karena kesombongan dan ketidaktahuan. Saya baru sadar sekarang, tetapi sudah sangat terlambat, bahwa cinta sejati bukanlah tentang nilai-nilai glamor yang terlihat dari luar, melainkan tentang memahami, menghormati, dan menerima wujud asli satu sama lain.